wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryo Yuda Prakoso dari S1 Manajemen Angkatan 2013. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan serta pengaruhnya terhadap return saham pada perusahaan sektor aneka industri dan industri barang konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2013 hingga 2017. Objek penelitian saya adalah perusahaan sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga 2017. Didapatkan sampel sebanyak 22 perusahaan dengan observasi sebesar 97. Teknik pengambilan samplingnya dilakukan dengan proportif sampling. Untuk variabel bebasnya, penelitian ini menggunakan Economic Value Added atau EVA serta Return on Asset atau ROA. Variabel terikat penelitian ini adalah return saham. Untuk return saham, memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,5276, lebih besar dibandingkan nilai min-nya yang sebesar 0,128. Dan nilai maksimum return saham sebesar 257,14% dimiliki oleh PT Sekar Laut Tbk atau SKLT pada tahun 2017. Sedangkan nilai minimum return saham sebesar minus 75,53% dimiliki oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA pada tahun 2017. Untuk EVA, nilai standar deviasinya sebesar 346 miliar 421 juta rupiah, lebih besar dibandingkan nilai min-nya yang sebesar 175 miliar 570 juta rupiah. Dan nilai maksimum EVA sebesar 1 triliun 680 miliar 866 juta rupiah dimiliki oleh PT Astra International atau ASII pada tahun 2015. Sedangkan nilai minimum EVA sebesar 729 juta rupiah dimiliki oleh PT Martina Berto MBTO Tbk pada tahun 2014. Untuk return on asset atau ROA, nilai standar deviasinya sebesar 0,0495, lebih besar dari nilai min-nya yaitu yang sebesar 0,0492. Nilai maksimum ROA sebesar 17,87% dimiliki oleh PT KMI Wire and Cable Tbk atau KBLI pada tahun 2016. Sedangkan nilai minimum ROA sebesar minus 9,71% dimiliki oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA pada tahun 2017. Untuk uji multikolineritas didapatkan nilai sebesar 0,2407. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Untuk hasil uji model regresi data panel, uji model yang digunakan adalah uji Chow, karena dari hasil uji Chow didapatkan nilai chi-square sebesar 25,6091 dengan nilai probabilitas sebesar 0,22117. Dari hasil uji Chow didapatkan bahwa dapatkan model common effect yang paling tepat digunakan untuk meregresi data panel. Dari hasil uji Chow dapat dikatakan uji Hausman tidak perlu dilakukan. Untuk hasil uji hipotesis, dari hasil regresi menunjukkan bahwa EVA memiliki nilai koefisien sebesar minus 0,0168 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5739. Dari hasil tersebut dapat dikatakan EVA memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap return saham. Hal ini mungkin terjadi karena EVA belum menjadikan alternatif dalam melakukan analisa penilaian kinerja pada pelaku bisnis di Indonesia. Menurut Kandala Puspita Dewi Rahyuda, pendekatan EVA belum banyak dikenal dan diterapkan oleh sebagian perusahaan dan investor di Indonesia. Analisa EVA membutuhkan perhitungan yang lebih rumit daripada analisa rasio,
walaupun perhitungan EVA sudah mempertimbangkan tingkat pengembalian dan resiko. Untuk ROA, hasil regresi menunjukkan bahwa ROA memiliki nilai koefisien sebesar 2,7612 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0135. Hal ini menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham. Hasil dari rasio ROA menunjukkan bahwa jika semakin tinggi nilainya, maka semakin besar laba yang dihasilkan. Semakin besar laba yang dihasilkan akan semakin menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya. Semakin banyak investor yang menanamkan modal, itu akan meningkatkan harga saham perusahaan tersebut. Dan meningkatkan harga saham akan meningkatkan return yang diterima oleh para investor. Untuk koefisien determinasi dari hasil regresi didapatkan angka adjusted R-square sebesar 0,0432. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependent dapat dijelaskan oleh variabel independennya sebesar 4,32%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan dari penelitian saya adalah economic value added berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap return saham. EVA belum dijadikan alternatif dalam melakukan analisa penilaian kinerja oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Dikarenakan oleh analisa EVA membutuhkan perhitungan yang lebih rumit daripada analisa rasio. Walaupun perhitungan EVA sudah mempertimbangkan tingkat pengembalian dan resikonya. Untuk kesimpulan dari ROA, return on asset atau ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham. Nilai ROA yang besar menunjukkan laba yang telah dihasilkan juga besar. Laba yang besar akan menarik minat para investor. Semakin meningkatnya investor yang menanamkan modal di perusahaan tersebut, maka akan meningkatkan harga saham dan akan meningkatkan return saham yang diterima oleh para investor. Implikasi dari penelitian saya adalah untuk para investor, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi sebagai dasar pertimbangan investasi di masa yang akan datang. Investor perlu melihat bagaimana kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Investor dapat menggunakan metode ROA dalam menilai kinerja perusahaan tersebut karena kemungkinan metode EVA tidak tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam acuan pengambilan keputusan di bidang keuangan, khususnya dalam efisiensi modal dan beban usaha. Efisiensi dalam beban usaha akan membuat nilai EVA menjadi positif dan semakin membaik. Efisiensi dalam memanfaatkan modal usaha akan membuat nilai ROA menjadi positif dan meningkat. Saran dari saya untuk penelitian selanjutnya, diharapkan pada penelitian yang selanjutnya dengan topik yang sama, akan tetapi dengan sektor perusahaan yang berbeda atau dengan sampel yang balance. Selain itu, menggunakan rumus penghitungan EVA dengan metode yang berbeda dan menambahkan variabel independen seperti earning per share atau EPS atau market value added atau MVA. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak Agung Darman Mudadi, MMPHD, selaku ketua sidang saya, kepada Ibu Destria Kurnianti, kepada Ibu Destria Kurnianti, SEMSJ, selaku sekretaris sidang saya, dan kepada Bapak Dr. Suherman MSI, selaku penguji ahli sidang saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.